Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk memahami dan mengerti, serta merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya firman-Mu dapat melekat di dalam hati dan jiwa kami selamanya. Dan Kau menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-38. Dan ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Terdapat juga di kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kemudian Injil Lukas pasal 21 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop baru, bait Allah akan diruntuhkan. Terdapat juga di kitab Injil Matius 24 ayat 1-2, Injil Markus pasal 13 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kemudian Injil Lukas 21 ayat 7 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop baru, permulaan penderitaan. Terdapat juga di kitab Injil Matius 24 ayat 3-14, Injil Markus pasal 13 ayat 3-13 yang berbunyi demikian. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan 'Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka.' Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri
akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kemudian Injil Lukas 21 ayat 20 hingga dengan ayat 24 dengan perikop baru. Tentang runtuhnya Yerusalem. Terdapat juga di kitab Injil Matius 24 ayat 15-21, Injil Markus 13 ayat 14-19 yang berbunyi demikian. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kemudian Lukas 21 ayat 25 hingga dengan ayat yang ke-33 dengan perikop baru. Perumpamaan tentang pohon ara. Terdapat juga di kitab Injil Matius 24 ayat 29-35, kitab Markus 13 ayat 24-31 yang berbunyi demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kemudian Injil Lukas 21 ayat 34 hingga dengan ayat yang ke-38 dengan perikop baru. Nasihat supaya berjaga-jaga, yang berbunyi demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab malam hari ini.
Semoga kita semua dapat berjaga-jaga dan senantiasa berdoa, karena Tuhan Yesus juga akan mengetahui kita yang setia dalam segala kewaspadaan kita untuk kedatangannya. Ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami dapat mengerti, memahaminya. Terpujilah Engkau buat firman-Mu. Kuduskan kami setiap hari dengan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami setiap hari, agar firman-Mu selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Dan biar firman-Mu menuntun kami selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya buat firman-Mu. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mengerti, memahami, dan merenungkan firman siang dan malam. Karena firman Tuhan adalah keselamatan kita melalui Injil yang kita baca setiap hari. Dan firman Tuhan akan menguatkan kita setiap saat. Amin.